Welcome to YouTube channel aku yang pertama. Ya, ada pepatah berkata bahwa kalau nggak kenal maka nggak sayang. Cie. Jadi kenalin, nama lengkap aku Cing. Kemudian biasanya aku dipanggil dengan nama Irin. Sekarang Irin lagi kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia yang ada di Semarang, dan sekarang OTW ke semester 7. Ya, di sini saya akan berbicara mengenai peran gereja dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di daerah-daerah se-Indonesia. Bagaimana sih mengajar sekolah minggu atau ibadah anak secara online? Nah, sekarang ini kan keadaannya lagi pandemi, atau banyak orang yang ngomong lagi wabah lah, atau COVID-19, atau lagi corona. Banyak lah yang berbicara ya. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga merasakannya. Dan dari pandemi COVID-19 ini banyak banget efeknya. Khususnya kita harus belajar dari rumah. Kemudian kita juga harus bekerja dari rumah. Nah, yang terpenting adalah kita juga harus beribadah dari rumah, karena biar nggak corona ini menyebar kemana-mana. Karena imbauan dari pemerintah untuk kita semua beribadah dari rumah, ini banyak banget efeknya, bukan hanya dalam orang-orang dewasa aja, tapi juga di dalam anak-anak. Nah, bagaimana sih mengajarkan sekolah minggu atau ibadah anak secara online? Kan karena nggak bisa face to face, nggak bisa ngeliat langsung, makanya kita melalui online. Kita harus tahu nih, apa itu ibadah online. Ibadah online itu, teman-teman, berbicara mengenai online atau daring, adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan jaringan internet atau dunia maya. Tahu kan internet? Siapa yang nggak tahu internet? Baik itu terhubung lewat medsos, media sosial banyak ya. Ada Instagram, kemudian ada Twitter, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Ada email dan berbagai platform lainnya yang kita pakai. Sekarang kita bisa tinggal download aja di Google Play Store atau gunakan lewat internet. Kemudian ibadah online ini berarti ibadah yang terhubung lewat internet menggunakan sebuah platform seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa digunakan. Mungkin teman-teman yang lain atau kalian semua lebih jago, lebih ngerti lah apa itu ibadah online. Nah, sekolah minggu secara online atau ibadah secara online ini sebagai hal yang keharusan, teman-teman, sebagai hal yang butuh nih, kebutuhan yang benar-benar, bahkan bukan hanya seorang guru ya, tapi juga orang tua juga memiliki peran di dalamnya. Bukan hanya anak itu sendiri, bukan hanya dari pendidik itu sendiri, tetapi dari seorang orang tua. Ayah, ibu, dan keluarga juga memiliki peran penting di dalamnya. Bukan hanya dari anak-anak itu sendiri atau pendidik itu sendiri. Nah, ada prinsip ketika kita melakukan sekolah minggu secara online ini, ada prinsip yang harus dilakukan. Ada 5 prinsip. Cara. Ya, itu teman-teman ya. Bisa dilihat. Yang prinsip yang pertama yaitu pelayanan firman berdasarkan Alkitab. Pasti ya. Itu sebagai dasar utama untuk kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan adalah Alkitab. Jangan namanya melenceng. Jangan beda dari Alkitab yang sebagai dasar utama. Kemudian yang kedua, perlu memperhatikan metode mengajar secara online. Harus tahu nih pendidiknya metode-metode apa yang harus dipakai secara online, karena pasti beda sama yang namanya face to face dengan anak-anak langsung di kelas. Yang ketiga adalah menggali dan mencari informasi. Banyak banget informasi yang bisa kita dapat sekarang lewat Google atau Mbah Google atau Profesor Google, yang apapun informasi di dalamnya kita bisa dapat itu di dalamnya. Bagaimana mengajar sekolah minggu yang baik, bagaimana menjadi pendidik yang baik, terus bagaimana
sekolah minggu secara online. Kemudian yang keempat adalah menggunakan sarana atau jaringan atau link dalam pelayanan anak. Itu bisa ada Superbook, kemudian ada link-link yang lainnya yang bisa membantu seorang pendidik bagaimana nih untuk bisa melakukan sekolah minggu secara online atau ibadah secara online. Dan yang kelima adalah gunakan sarana mengajar yang relevan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Sekarang kan lagi pandemi. Nah, materi yang disampaikan, kemudian sarana yang dipakai juga harus sesuai. Kemudian metode yang dipakai. Ada nih, bahan yang dibagikan sebelum kelas atau oleh guru. Bisa dibagikan secara lembar fisik. Jadi guru itu datang ke rumah anak-anak masing-masing kalau rumahnya deket ya. Kemudian guru nanti memandu lewat aplikasi WhatsApp, bikin grup, kemudian yang lembar fisik tadi udah dikasih ke anak-anak bisa dipandu lewat WhatsApp. Kemudian yang kedua, bahan ajar bisa menggunakan yang ada dari gereja kalian sendiri atau bisa download dari Google, YouTube, Superbook dan lain sebagainya, banyak itu. Tapi juga harus lihat itu sesuai dengan kebenaran Alkitab atau enggak ya. Jangan lupa. Dan yang ketiga adalah ini untuk yang gede-gede ya. Untuk yang remaja, pemuda atau juga tunas muda ya, bisa menggunakan platform diskusi. Ini sih pasti kalian juga tahu ya, platform apa yang bisa diskusi. Ini bukan endorse, bukan apa. Jadi kalian bisa gunain Zoom atau Google Meet, Google Meeting atau lain sebagainya untuk sarana diskusi kalian. Kalau yang remaja, pemuda pasti kan banyak nih pengetahuannya, banyak ingin tahunya. Nah, di situ kita bisa diskusi, bisa online secara langsung, bisa lihat pendidiknya langsung. Itu untuk yang remaja dan pemuda. Banyak banget metode yang bisa dipakai di situ. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan sekolah minggu ini, khususnya di dalam pandemi ini ya, padahal cuma virus yang nggak kelihatan, tapi bisa mengubah segala aspek kehidupan dunia. Begitu sangat luar biasa. Tapi ingat, karena kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, kenapa enggak gitu? Jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, ketika kita sudah mengajar itu, kita sudah memberikan yang terbaik sehingga anak-anak tidak ketinggalan, tidak namanya kudet, kurang update tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya update tentang teknologi, bukan hanya update tentang teknologi, gadget dan lain sebagainya, tetapi juga tentang kebenaran firman Tuhan. Di situ bisa dilihat. Jadi kita sebagai pendidik saat ini perlu yang namanya jangan kalah sama teknologi, sama anak-anak. Jadi ketika kita sudah memberitahukan itu, sudah melakukan ibadah sekolah minggu secara online, ibadah anak secara online, kemudian untuk hasil evaluasi jangan lupa, setiap kali apapun yang kegiatan yang kita lakukan, kita harus adakan evaluasi. Harus adakan evaluasi, sebaiknya membuat laporannya secara fisik, secara lembaran gitu. Karena apa? Karena itu bisa kita bandingkan nanti kegiatan kerohanian anak tersebut saat ada pandemi COVID-19 ini atau nanti sesudah pandemi COVID-19. Apa nih bedanya? Kemudian apa efeknya atau dampaknya terhadap ibadah anak atau sekolah minggu yang sudah dilakukan oleh gereja. Di dalam kondisi saat ini kita bisa belajar dari siapa saja dan di mana saja. Bahkan kita sebagai guru atau pendidik bisa belajar dari anak-anak tersebut. Jangan pernah malu untuk bertanya. Oke? Nah, jadi saat meskipun kondisi apapun yang terjadi, misalkan kita kurang tahu, kita kurang paham, kita bisa tanya ke siapapun dan di mana saja. Bahkan Mbah Google pun selalu siap sedia 24 jam. Termasuk belajar dari anak-anak tadi ya. Siapapun mereka, terus menghargai mereka. Jangan pernah anggap mereka itu nggak ngerti dibandingkan kita. Melibatkan anak-anak untuk menolong dalam pelayanan online. Ikutkan mereka untuk bisa aktif dalam pelayanan online tersebut dan mengubah mindset mereka terhadap ibadah yang sebenarnya. Yang terakhir adalah untuk kita semua sebagai pengingat, Ulangan pasal 6 ayat 7. Terima kasih semua, Tuhan berkati, bye-bye.